Minum aja itu, insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Assalamualaikum Ustadz, maaf saya mau bertanya. Usia sudah 4 tahun angkat rahim, tapi indung telur saya masih ada. Gimana cara untuk mencegah agar tidak terjadi menopause dini? Dan gimana caranya untuk menyembuhkan fatty liver? Terima kasih Ustadz. Fatty liver? Iya, fatty liver tulisannya. Apa yang diangkat tadi? Rahim. Angkat rahim tapi indung telur saya masih ada. Oh. Supaya tidak menopause. Menopause dini. Ini saya kurang tahu nih, karena agak-agak sedikit kekandungan, karena bukan bidang saya. Mungkin bisa dikonsulkan ke dokter kandungannya ya, mungkin ya. Tapi prinsipnya kalau saya pribadi kan sebenarnya hormon kita itu ada bahan bakarnya. Ya, maka bahan bakarnya itu kita bisa dapatkan dari mana? Ya, asam amino, protein, misalkan kayak minyak-minyakan, ya zaitun, alpukat, ya kacang-kacangan, ya itu kurma, madu, seperti itu juga bahan bakunya. Maka itu mungkin bisa jadi solusi untuk mencegah jangan sampai menopause dini. Tapi mungkin saran saya, coba tanyakan ke dokternya saja yang operasi, ya. Siapa tahu mereka bisa menyampaikan kira-kira nutrisi apa, karena balik-baliknya ke nutrisi biasanya. Jadi selain nutrisi mungkin juga tadi emosi, ya. Karena ini ada kasus juga sih ya. Jadi ternyata urusan menzolimi anak yatim itu bisa sampai urusannya ke kanker juga. Itu yang saya temuin ya. Menzolimi anak yatim sampai ke kanker. Kankernya apa? Ingat saya waktu itu serviks. Ya, makanya dalam Islam kan ya tadi dilarang hal-hal seperti itu. Ya. Terus fatty liver gimana? Ya fatty liver pelemakan. Ya banyakin puasa sunnah gitu kan. Olahraga dikencengin, makan makanan berserat ya yang memang punya efek untuk membersihkan seperti daun dark leafy green kayak brokoli, asparagus itu punya efek yang sangat kuat ya. Kemudian serat-serat seperti sayuran, buah-buahan ya. Jadi lemaknya di stop. Jadi pintu lemaknya di stop itu diasup ya. Insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Ya, termasuk berbekam juga itu sangat baik untuk bersihkan fatty liver. Fatty liver itu kan penumpukan lemak di liver. Penyebabnya kira-kira apa? Ya ini tiap hari. Gorengan. Iya kan? Tiap hari loh. Kalau sekali-sekali boleh dok? Bolehlah. Ya, tapi kalau saya saran, kalau Anda makan gorengan, bagusnya banyakin cabenya. Karena cabai itu sumber seratnya. Jadi kalau supaya lebih banyak serat yang masuk gimana? Banyakin aja cabenya, gorengannya nggak usah. Kan gitu. Oh sama satu saya mau ingat ibu sekalian. Perempuan itu kan secara usia tulangnya dia, jantungnya dia kan di cover sama estrogen, hormon perempuan. Semakin meningkat usianya atau semakin boros emosi. Boros emosi tahu ya? Baperan, mood swing itu boros emosi itu. Yang nggak perlu dikomentari. Nah, akhirnya tulang dan jantungnya lemah karena estrogennya turun. Nah, salah satu cara kita yang paling mudah yang bisa Anda kerjakan dan nggak ada penyakitnya pun nggak apa-apa Anda minum itu bone broth, kaldu tulang. Tahu ya kaldu tulang ya? Kalau tulang-tulang sapi itu, ya itu Anda godok gitu kan, kasih bumbu, nanti kuahnya itu atau airnya itu Anda simpan nanti, masuk kulkas juga boleh. Itu bagus banget buat tulang. Ya, selain buat tulang dia buat jantung juga oke. Ya, jadi yang mungkin ada suaminya atau siapa yang sakit tuh bone broth tuh bagus banget sebagai salah satu sumber nutrisi untuk tulang, ya dan jantung. Dan satu lagi tuh mungkin mumpung ingat ada sumber kan sekarang banyak tuh sumber-sumber kolagen, ya yang sintetik lah segala macam alami. Jadi sebenarnya salah satu sumber kolagen yang bagus itu ada pada sisik ikan. Sisik ikan
ceker ayam, ya bagus tuh. Nah, fungsi kolagennya apa, nanti coba di browsing. Fungsi kolagen itu apa? Ya itu banyak sekali manfaatnya. Regenerasi sel, reputasi sel, ya antioksidan juga, macam-macam masih nggak saya. Termasuk salah satunya lagi adalah kepala ikan. Itu sumber kolagennya bagus tuh. Termasuk matanya ikan. Bukan penyakit, tapi matanya ikan beneran. Lama nyambungnya ya. Mata ikan beneran tuh dimakan. Ya, jadi nanti kalau makan ikan, carilah ikan-ikan yang kepalanya masih ada, Anda makan tuh. Bagus. Jadi nanti kalau Anda mau bikin bisnis ya, namanya mie ayam glowing. Mie ayam glowing. Kenapa glowing? Karena kuahnya dibuat dari ceker ayam. Ini kan kolagen kan? Tapi jangan tunjukin. Nanti mie-nya dari sorghum, ya, atau dari tepung non gluten misalkan. Sayurnya nanti dari sayur sehat, ya, dari kebun sehat misalkan gitu kan, ya. Lalu nanti pokoknya semua sehat. Jadi makan itu tuh memberikan efek fungsional ke badan. Nah, masa depan kesehatan nanti ke sana. Apa itu? Functional food atau pangan fungsional. Jadi yang kita makan itu bukan cuma sekedar dapat rasa, kalau rasa mutlak harus enak. Jadi kalau Anda bisnis makanan nggak enak, nggak usah bisnis. Ya. Tapi sekarang kan kita masih pada level enak doang, tapi belum masuk ke level berikutnya. Dia punya fungsi atau manfaat ke tubuh kita. Ya. Jadi dengan itu nanti makanan yang kita makan tiap hari itu punya efek atau manfaat secara kesehatan, bukan cuma sekedar dimakan karena rasanya. Terakhir mungkin? Oke, terakhir. Assalamualaikum Ustadz, sekarang saya diuji sakit hernia, hiatan, dan kanker esofagus grade 2B. Jus yang saya konsumsi sering saya bekukan untuk memudahkan dan kolbu. Apa yang salah dengan penyakit saya yang perlu diperbaiki? Syukran Ustadz. Hernia hiatan dan kanker esofagus grade 2B. Hernia tahu ya, hernia itu masuknya bagian usus ya ke dalam satu lokus tuh kayak lubang, jadi jepit situ dia, itu hernia tuh. Ya kalau di medis solusinya kan dioperasi, ya. Tapi kalau khususnya kalau sudah emergency, ya sakit banget, nyeri banget, biasanya dioperasi, ya. Kalau tanya penyebabnya apa, lupa saya, banyak itu penyebabnya, tapi saya nggak ingat semua. Terus, ini kan beda penyakit ya, satunya hernia, satunya kanker. Kalau yang saya tahu, hernia itu kalau Anda bisa ketemu dengan ahli pijit yang benar, itu bisa dibenerin. Ahli pijit yang benar, ya, yang dia tahu lokasi tubuh, itu insya Allah membantu. Ya, ini untuk hernianya dulu. Kemudian yang kedua apa? Karena dulu saya pernah belajar orang tapi udah meninggal, bapak itu tinggalnya di Pemalang, ya, Pak siapa gitu. Nah, dia ini sering jadi rujukan bidan-bidan sama dokter kandungan kalau ada kasus bayi lintang apa sungsang gitu. Dia pijit balik pak, gitu. Canggih ilmunya. Saya pernah belajar itu. Emang rujukan untuk membalikan itu. Jadi sebenarnya tubuh itu lagi-lagi kalau benar tarikannya dia bisa kembali itu, ya. Nah, termasuk hernia ini, termasuk juga akupuntur. Ya, akupuntur itu karena urusan sama meridian atau jalur, ya. Kalau yang ngerti jalurnya itu bisa dibenerin. Ya, bisa dibenerin untuk nanti dikembalikan keseimbangan karena biasanya kan dia tuh kalau di akupuntur ya, dia tersumbat, stagnansi, ya kurang energi gitu-gitulah. Ya, nanti mungkin bisa tanya ke ahli akupunturnya. Nah, kalau esofagus, ini kan kanker, ya, kanker esofagus ya. Maka terapinya ya harus balik ke terapi kanker itu sendiri. Ya, tadi mungkin saya dari awal sudah saya jelaskan bahwa penyakit itu adalah teguran, maka mulailah dari bertaubat dulu, minta ampun sama Allah. Ya, dengan cara apa? Sholat 2 rakaat, sholat sunnah, ya, sholat taubat mungkin bahasa kita ya. Mohon ampun ya Allah jika ada. Jadi kita harus benar-benar tumpahkan perasaan kepada Allah karena penyakit itu biangnya kan kita sendiri sebenarnya. Ya, atau mungkin asal dari kita.
Karena ulahnya kita. Ulah apa? Ulah mungkin secara fisik atau ulah secara emosi. Gitu loh. Maka kita minta ampun atas kesalahan itu sehingga nanti Allah kasih petunjuk. Nah, obatnya apa? Banyak. Jadi kalau mungkin untuk kanker-kanker itu terlalu banyak ya kalau mau disebutin ya. Apa namanya herbal-herbal yang bisa digunakan. Contoh mungkin dulu saya sering pakai itu tulang rawan ikan hiu. Tulang rawan ikan hiu itu atau shark cartilage itu punya efek memang menghambat pertumbuhan sel kanker. Itu ada risetnya. Ya. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan, sepanjang hatinya belum benar nggak bisa. Ikhlas banget, ikhlaskan, sabar segala macam, baik sangka sama Allah, baru dia bisa bekerja dengan baik. Ya, itu yang pertama. Lalu tadi mungkin jus-jus tadi mungkin dalam kondisi mungkin susah menelan atau mengunyah, ya tidak apa-apa, silakan aja teruskan. Ya, mungkin jenis-jenis jus yang memang sifatnya punya sifat antioksidan yang tinggi. Ya, brokoli mungkin salah satunya, atau mungkin sayuran-sayuran hijau seperti pokcoy gitu, itu juga bisa. Ya, tambah-tambah beberapa herbal lain seperti apa? Saya pernah tulis, mungkin udah lama itu ya, resep ini, produk jadiannya ada. Kalau ibu-ibu apa bapak sekalian lihat, itu isinya tuh kunyit sama meniran. Ya, kunyit sama meniran. Itu termasuk anti kanker yang biasa saya sering berikan ya kepada orang-orang yang kena kanker. Karena kalau sudah kanker, maka harus ada herbal yang sifatnya menghentikan itu. Menghentikan pertumbuhan anti kanker, atau mungkin bahasa itu anti angiogenesisnya. Ya, itu. Atau mungkin yang dulu pernah saya sampaikan juga itu habatus sauda, ya, habatus sauda yang dicampur sama bonggol nanas. Ya, itu juga termasuk anti peradangan. Ya. Tapi secara umum semua rimpang-rimpang itu, ya, rimpang itu jahe, kencur, temulawak, itu punya efek anti kanker. Ya. Minum aja itu dan minta sama Allah, nanti tidak tahu kapan Allah sembuhkan tentunya ya. Kalau dengan kita baik sangka segala macam, pasti akan cepat, pasti akan ada waktu. Kalau memang sudah waktunya sembuh, Allah pasti akan sembuhkan. Itu. Jadi itu keyakinan itu yang mungkin harus ada di luar tadi yang saya katakan, kalau ada masalah dalam hati segera selesaikan dengan orang lain. Demikian.